DPRD Provinsi Gorontalo akhirnya menyetujui rancangan peraturan daerah Ranperda Provinsi Gorontalo tentang jasa konstruksi. Persetujuan ini dilakukan DPRD Provinsi Gorontalo setelah menggelar rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-99 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap dua Ranperda, yakni tentang penyelenggaraan lalu lintas ternak dan angkutan jalan serta Ranperda jasa konstruksi yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Provinsi Gorontalo. Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo Ismail Alulu menjelaskan bahwa Perda jasa konstruksi yang akan diterapkan nantinya akan mengakomodir tenaga kerja yang mempunyai keahlian, sehingga daerah atau Provinsi Gorontalo bisa bersaing dengan daerah lain dalam hal keahlian. Karena menurut Ismail, untuk saat ini Provinsi Gorontalo tenaga kerjanya masih sedikit yang memiliki sertifikat dibanding daerah lain yang sudah sebagian besar tenaga kerjanya telah berkompeten. Tenaga kerja yang punya keahlian. Artinya kita berusaha di daerah atau di Provinsi Gorontalo ini bisa bersaing dengan daerah lain. Di mana bahwa daerah lain itu semua rata-rata setiap para pekerjanya itu sudah mempunyai sertifikat. Nah, kita itu masih sebagian belum. Jadi kita berusaha bagaimana keahlian itu harus ada di Gorontalo juga, dan itu menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah yang akan memberikan tanggung jawab terhadap itu. Tentunya di dalam hal mendapatkan itu ada yang perlu dilakukan, di mana bahwa ketika mendapatkan tentunya ada pelatihan, dan pelatihan ini tentunya membutuhkan anggaran. Nah, itulah kita bikin yang namanya Perda atau Ranperda tentang jasa konstruksi, supaya bisa akan diintervensi oleh pemerintah, kira-kira begitu. Kira-kira mungkin jenis pelatihan yang akan diberikan? Pelatihannya tentang keahlian, supaya mendapatkan, ya itu kan mekanismenya ada tentang keahlian, karena memang dalam setiap tenaga kerja itu kalau kita minta untuk menjadi satu pekerja dalam hal pekerjaan, syarat utama yang diminta itu adalah keahlian, dan itu dibarengi dengan namanya sertifikasi tadi. Tidak sembarang kita memberikan pekerjaan, harus ada bukti bahwa mereka mempunyai keahlian, kira-kira begitu. Sementara itu, Kepala Bidang Konstruksi Provinsi Gorontalo, Zulkarnain Habibi, menilai bahwa selama ini dalam pengelolaan proyek yang ada di Provinsi Gorontalo untuk mendapatkan tenaga kerja yang sudah berstatus K3 sangat sulit didapatkan, apalagi tenaga ahli di bidang konstruksi. Untuk itu, lewat Perda jasa konstruksi ini, pemerintah daerah akan memberi jalan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sekarang di daerah yang sekarang ini kita harus kembangkan, apakah K3 itu selalu pelaksanaan kegiatan di proyek itu selalu susah. Kita untuk dapatkan K3 itu salah satu contoh. Terus kemudian kedua, ada Ranperda Jakon yang bercerita tentang tenaga ahli dalam bidang jasa konstruksi. Ini ya pemerintah untuk kita mensosialisikan ini supaya semua, karena hampir semua yang memegang sertifikat ini habis masa waktunya pada bulan Desember, seperti itu. Nah, itu tugas kita jasa konstruksi. Alhamdulillah saya Kabid Jasa Konstruksi di provinsi ini sudah melaksanakan semua itu. Semua masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja konstruksi itu akan mendapatkan kesempatan untuk bisa mengikuti ini, Pak? Ya, jadi kita bikin salah satu kegiatan-kegiatan pembinaan di dalam Ranperda itu. Ada aturan nomor 2 di situ. Pembinaan terhadap ya dari bawah, dari tenaga tukang, yang tenaga tukang ahli yang kita memberikan sertifikasi. Begitu dia naik lagi ada di tenaga ahli. Tenaga ahli ini yang akan langsung kita sertifikasi dengan lisensi. Apa mungkin ada syarat tertentu untuk para ada. Kalau untuk tenaga ahli itu harus sarjana, paling tidak dia teknik sipil. Dan dan punya pengalaman 2 tahun. Itu. Dia harus naik dan dia harus memegang ahli. Ya, apakah ahli jalan, ahli SDA, sumber daya air atau bangunan. Itu. Kasih, Pak.
Dengan telah dibentuknya Perda Jasa Konstruksi oleh DPRD Provinsi Gorontalo, diharapkan ke depannya bisa segera disosialisasikan agar apa yang menjadi harapan pemerintah daerah dalam pengadaan tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan bersertifikasi bisa terpenuhi. Dengan begitu, pelaksanaan sejumlah proyek tidak akan terkendala lagi. Tim Liputan melaporkan.